Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Perkenalkan saya Aprilia Dwi Anggraini sebagai ahli gizi yang akan mendampingi konseling gizi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Devi, ibu dari anak G? Iya, benar, Bu. Untuk usia Ananda sekarang berapa tahun, Bu? Usia Ananda sekarang usianya 4 tahun. Baik, Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan konseling gizi terkait pola makan anak? Belum pernah. Baik, jadi tujuan konseling hari ini untuk membantu mengatur pola makan Ananda agar pertumbuhan dan perkembangannya tetap optimal. Nanti kita diskusi santai saja ya. Berdasarkan data yang saya punya, BB Ananda saat ini 18,3 kg dan tinggi badannya 107 cm. Dan status gizi Ananda saat ini normal dan termasuk gizi baik, sehingga pertumbuhannya sudah sesuai dengan usianya. Menurut Ibu, apakah selama ini pola makan Ananda sudah cukup baik? Belum terlalu teratur sih, Bu. Baik, jadi sekarang kita fokus memperbaiki pola makan supaya tetap seimbang dan tidak beresiko ke depannya ya. Untuk pemeriksaan laboratorium, Ananda tidak ada pemeriksaan khusus ya, karena saat ini dalam kondisi sehat. Bagaimana kondisi Ananda sehari-harinya, Bu? Apakah anaknya aktif? Iya, aktif terus lincah juga. Baik, jadi Ananda aktif dan responsif ya. Itu tanda pertumbuhan dan perkembangannya baik. Baik, sekarang saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ananda sehari-harinya bagaimana. Dalam sehari biasanya Ananda makan berapa kali? Biasanya 3 kali, Bu. Apakah jadwal makannya sudah teratur? Belum terlalu teratur. Belum teratur nih. Baik, jadi Ananda makannya dalam sehari 3 kali, tetapi waktunya belum teratur ya. Untuk sarapannya bagaimana, Bu? Apakah Ananda sarapan setiap hari? Tidak hanya saat hari sekolah saja. Baik, jadi sarapan belum rutin, hanya dilakukan pada hari tertentu saja ya. Kalau untuk camilan atau jajan, apa yang sering dikonsumsi oleh Ananda? Biasanya sering makan roti, biskuit, wafer, pastor, sama pentol juga. Baik, jadi Ananda cukup sering konsumsi camilan yang tinggi gula dan tinggi lemak nih. Apakah Ananda sering makan makanan cepat saji seperti burger atau pizza? Jarang sih. Baik, itu sudah cukup bagus ya Bu, karena sudah jarang konsumsi makanan cepat saji. Untuk minuman biasanya Ananda minum apa saja ya? Minum susu sih 1 kali sehari dan kadang minum Yakult. Apakah Ananda juga minum es atau minuman dingin? Iya, tapi sedikit. Untuk sedikitnya itu berapa kali dalam seminggu? Mungkin 2-3 kali. Baik, jadi Ananda masih mengkonsumsi minuman dingin tetapi dalam jumlah sedikit ya. Bagaimana dengan konsumsi buah dan sayurnya? Sering makan buah dan sayur kok. Wah, itu sangat bagus ya, karena buah dan sayur penting untuk pertumbuhan anak. Untuk lauk atau sumber proteinnya biasanya apa saja yang dikonsumsi? Biasanya makan ikan, ayam, udang, sama tempe juga. Kalau konsumsi tahunya bagaimana? Nggak suka tahu. Baik, jadi konsumsi sumber proteinnya sudah cukup beragam, tetapi Ananda tidak menyukai tahu ya. Kalau untuk minum air putih bagaimana, Bu? Apakah cukup sering? Iya, cukup sering minum. Dalam sehari biasanya minum air putih berapa gelas? Mungkin sekitar 8 gelas per hari. Baik, jadi asupan cairan Ananda sudah cukup baik ya. Saya jelaskan juga hasil recall makan Ananda selama 24 jam kemarin ya. Jadi energinya Ananda ini 105% dari kebutuhan dan ini termasuk normal. Terus kemudian untuk proteinnya 87% dari kebutuhan, masih dalam batas cukup. Terus kemudian lemaknya 116% dari kebutuhan dan lemaknya ini termasuk berlebih. Terus untuk karbohidratnya 104% dari kebutuhan dan ini termasuk normal. Jadi secara umum asupan energi dan zat gizi Ananda ini sudah cukup, tetapi untuk asupan lemaknya sedikit berlebih ya. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh kebiasaan makanan camilan yang tinggi lemak dan tinggi gula seperti biskuit, wafer, snack kemasan seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Ya Ibu, kalau dibiarin kelebihan lemak ini tuh bisa
dampak ke kesehatan kedepannya. Jadi perlu kita mulai atur dari sekarang, terutama untuk mengurangi jajanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Baik, berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Ananda ini kelebihan asupan lemak berkaitan dengan kebiasaan konsumsi camilan atau jajanan tinggi lemak seperti roti manis, biskuit, wafer, dan pentol. Terus kemudian serta pola makan yang belum teratur ditandai oleh hasil recall 24 jam menunjukkan asupan lemak sebesar 116% dari kebutuhan. Terus kemudian pengetahuan yang kurang dikaitkan dengan pangan dan gizi berkaitan dengan orang tua yang belum pernah mendapatkan edukasi atau konseling gizi terkait pemilihan makanan yang sesuai untuk anak, ditandai oleh pola makan anak yang belum teratur, terus kebiasaan konsumsi camilan atau jajanan tinggi gula dan lemak, serta kebiasaan sarapan yang tidak rutin. Baik Ibu, untuk membantu mengatur pola makan Ananda, saya berikan leaflet tentang gizi seimbang. Baik, jadi di sini saya punya leaflet yang berisi tentang gizi seimbang untuk anak. Jadi, mengapa gizi seimbang itu penting? Gizi seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga anak tidak mudah sakit. Selain itu, pola makan yang baik juga berperan dalam menjaga anak tetap aktif, sehat, dan memiliki kemampuan belajar yang optimal. Kemudian untuk pola hidup sehatnya ini makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan, terus kemudian sarapan setiap hari, makan tepat waktu, konsumsi makanan yang beragam seperti ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah, terus kemudian mengurangi jajan atau camilan yang berlebihan, terus kemudian minum air putih yang cukup setiap harinya. Terus di sini ada bahan makanan yang perlu dibatasi, itu seperti camilan tinggi gula seperti permen, coklat, wafer, terus kemudian makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, fast food, terus kemudian makanan instan dan frozen food seperti nugget dan sosis. Terus kemudian minuman manis kemasan seperti itu sebaiknya dihindari. Terus kemudian di sini ada makanan yang dianjurkan seperti nasi, roti, kentang. Terus kemudian proteinnya ada ikan, ayam, tempe, tahu. Terus kemudian sayurnya ini bermacam-macam, terus kemudian buahnya seperti buah pisang, apel, dan lain-lain. Terus kemudian untuk susunya bisa minum susu 1-2 kali per hari. Untuk cairannya minum air putih yang cukup setiap hari. Terus ini juga ada contoh isi piringku, yaitu ada makanan pokok atau karbohidrat 2/3 dari setengah piring. Terus kemudian lauk pauknya atau proteinnya 1/3 dari setengah piring. Terus sayurnya 2/3 dari setengah piring. Terus buah-buahannya 1/3 dari setengah piring. Bisa dilihat di gambarnya ini deh. Ini nanti bisa dibawa pulang. Terus kemudian saya juga ada leaflet DBMP. Jadi leaflet ini tuh daftar bahan makanan penukar. Semisal nih ibu masak, terus anaknya bosan makan nasi, nah itu bisa diganti dengan kentang atau makaroni atau mie, terus kemudian atau ubi-ubian kalau anaknya suka, itu bisa diganti dengan itu. Terus kemudian proteinnya juga bisa beragam ya. Tadi anaknya juga sudah cukup mengonsumsi protein yang beragam. Terus kemudian di sini sayur dan buahnya juga berbagai macam seperti bayam, brokoli, buncis seperti itu. Terus kemudian buah-buahnya juga bisa dipilih dan bisa diganti-ganti setiap hari, jadi anaknya tidak cepat bosan. Ini juga nanti bisa dibawa pulang ya. Makasih. Oke, baik. Supaya lebih mudah diterapkan di rumah, saya buatkan contoh menu sarapan yang sederhana ya. Jadi ibu kalau semisal nggak ada waktu atau terburu-buru nih, ibu bisa bikin roti dikasih selai kacang seperti itu bisa. Terus kemudian bikin nasi sama telur dadar itu juga bisa.
Terus ibu juga bisa bikin nugget sendiri di rumah, dan nugget itu sebaiknya dibuat di rumah, jadi supaya lebih sehat dan tidak terlalu tinggi lemak atau bahan tambahan. Kalau camilan seperti kemasan seperti wafer, biskuit itu boleh saja, tetapi harus dibatasi. Baik Ibu, dari yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki dulu? Saya mau mulai membiasakan sarapan sama mengurangi jajan. Baik Ibu, itu pilihan yang sudah sangat bagus. Di rumah biasanya membantu menyiapkan makan siapa? Neneknya. Baik, nanti bisa bekerja sama dengan neneknya agar makanan Anda bisa lebih teratur dan jajanannya bisa terbatas, bisa dikurangi. Supaya lebih mudah dipantau, bagaimana kalau Ibu mencoba mencatat pola makan Anda setiap harinya? Yang perlu dicatat itu apa saja ya? Jadi yang perlu dicatat itu seperti frekuensi makan dalam sehari. Semisal Ananda nih dalam sehari makan berapa kali, terus cemilannya berapa kali, terus kemudian makanannya habis atau tidak, terus kalau sarapan itu bagaimana, nafsu anak makannya bagaimana, terus kemudian jenis makanan yang dikonsumsi apa saja itu bisa dicatat. Nah, untuk memudahkan mencatat jenis makanannya, Ibu bisa mencatatnya seperti ini. Semisal nasi putihnya pakai centong yang A, 1 centong berarti 50 gram, atau 1,5 centong berarti 75 gram. Terus kemudian ini ada juga jenis ubi-ubian, kentang seperti itu. Terus kemudian ini kalau semisal Ananda makan ayam, itu ayamnya yang bagian apa dan seberapa, itu sudah ada di sini. Seperti itu. Apakah Ibu mau mencoba untuk mencatatnya? Iya Bu, nanti saya coba catat deh. Baik. Baik Ibu, jadi perubahan pola makan itu memang tidak selalu langsung sempurna, tidak bisa langsung berubah. Kalau suatu saat nanti Anda masih ingin jajan atau belum mau sarapan, itu tidak apa-apa Bu. Yang penting Ibu tetap berusaha membiasakan secara bertahap dan tidak dipaksakan, supaya pola makan Ananda ini bisa semakin baik dan tidak kembali seperti sebelumnya. Ibu bisa membiasakan makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Terus kemudian menyiapkan camilan yang sehat di rumah seperti buah-buahan. Terus kemudian membiasakan sarapan setiap hari. Terus kemudian meminta bantuan keluarga untuk mendukung pola makan Ananda. Jadi yang penting bukan langsung sempurna, tetapi dilakukan secara bertahap dan konsisten, seperti itu. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Apakah Ibu sudah paham apa saja yang sudah kita diskusikan dan sepakati tadi? Sudah. Kalau sudah paham, boleh Ibu jelaskan apa saja yang sudah Ibu pahami terkait pengaturan pola makan Ananda? Jadi anak saya harus makan teratur, kemudian sarapan setiap hari dan mengurangi jajanannya. Baik Ibu, itu sudah betul dan sudah sangat tepat pemahamannya, jadi bisa diterapkan secara bertahap dan kita sudah sepakati bahwa Ibu akan membiasakan anak makan teratur, terus kemudian sarapan setiap hari, terus kemudian mengurangi jajanan yang tinggi lemak dan gula. Terus kemudian Ibu juga bersedia untuk mencatat pola makan Ananda setiap harinya. Dengan pola makan yang baik, diharapkan Ananda tetap sehat dan tumbuh optimal. Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu, semoga Ananda sehat selalu ya. Iya.